Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Dewi Umbarsari bersama saya Dewi Umbarsari. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian kompetensi dan juga pembahasannya dengan topik asuhan kebidanan komunitas. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Di sini nanti akan kita bahas 5 soal dan juga pembahasannya terlebih dahulu. Jadi bagi para sahabat yang kurang paham dengan penjelasan yang ada di sini, sahabat bisa menulis di kolom komentar agar kita bisa sama-sama belajar untuk kompeten bersama. Selanjutnya, mari kita simak pembahasan soal kasus berikut ini. Soal pertama. Berdasarkan hasil survei di sebuah desa, didapatkan data bahwa 60% wanita usia subur di daerah tersebut memiliki faktor risiko kanker serviks. Namun, dari data cakupan pemeriksaan IFA-tes, hanya sekitar 7% yang mau berpartisipasi dalam program tersebut di puskesmas. Sebagian besar wanita usia subur lainnya tidak mau untuk berpartisipasi karena tidak mengetahui tentang IFA-tes dan juga tidak punya biaya untuk pemeriksaan di puskesmas. Pertanyaannya, tindakan apa yang tepat untuk kasus tersebut? A. Edukasi, B. Konseling, C. Sosialisasi BPJS, D. Melapor pada dinas sosial, E. Pendekatan kepada tokoh masyarakat. Jadi, kalau soal komunitas seperti ini, kita harus melihat dan mencari untuk akar permasalahannya terlebih dahulu. Di sini, untuk akar permasalahannya adalah yang mengikuti IFA-tes itu hanya sekitar 7%. Artinya, masih banyak yang beresiko kanker tapi tidak mau memeriksakan diri ke puskesmas untuk mengikuti IFA-tes. Kenapa tidak mau mengikuti IFA-tes? Karena wanita usia subur atau masyarakat di sana tidak mengetahui tentang IFA-tes itu apa. Jadi kata kuncinya yaitu tidak mengetahui tentang IFA-tes. Sehingga cakupan yang mengikuti IFA-tes menjadi rendah. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat A. Edukasi. Artinya kita harus memberikan edukasi atau penjelasan tentang IFA-tes, bukan konseling, bukan juga sosialisasi BPJS, bukan juga melapor pada dinas sosial, atau juga pendekatan kepada tokoh masyarakat, tetapi kita harus melakukan edukasi. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu A. Soal yang kedua, seorang bidan bertugas melakukan pencatatan dan juga pelaporan hasil pelayanan yang dilakukan dan situasi kesehatan ibu dan anak melalui PWS-KIA. Hasil pencatatan PWS-KIA tersebut disajikan dalam bentuk grafik untuk kebutuhan pelaporan. Saat ini, bidan sedang membuat grafik tentang kunjungan nifas yang dilayani 3 kali oleh tenaga kesehatan. Pertanyaannya, apakah nama grafik yang akan dibuat bidan pada kasus tersebut? A. K1, B. K4, C. KF, D. KN1, dan E. KN2. Ini merupakan cakupan untuk data PWS-KIA pada grafik yang harus dibuat bidan untuk pelaporan.
Jadi kita harus tahu singkatan-singkatannya terlebih dahulu. K1 ini adalah kunjungan antenatal yang pertama. K4 B ini adalah kunjungan antenatal keempat. Kalau yang KF ini adalah kunjungan nifas. Jadi jangan salah dengan singkatan yang KN ini, D sama E. Kalau KN adalah kunjungan neonatal. Jadi kalau KN1 berarti neonatal 1, kalau KN2 neonatal kedua atau kunjungan neonatal yang kedua. Jadi kalau nifas itu singkatannya adalah KF. Jadi karena ini pertanyaannya adalah kunjungan nifas, berarti jawaban yang paling tepat adalah C, KF. Soal yang ketiga, seorang bidan desa melakukan pengkajian pada desa binaannya dan didapatkan data bahwa di desa tersebut banyak terjadi kasus anemia, yaitu sekitar 45% dari usia reproduktif. Sehingga di desa tersebut banyak sekali kejadian kelahiran bayi berat lahir rendah atau BBLR. Masyarakat jarang sekali makan ikan ataupun juga daging karena daya beli masyarakat yang kurang. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Penyuluhan, B. Konseling nutrisi, C. Mencari donatur, D. Pemberdayaan ekonomi, dan E. Pendekatan tokoh masyarakat. Jadi, akar permasalahan di kasus ini adalah daya beli masyarakat kurang, sehingga terjadi anemia sekitar 45% tadi, dan anemia ini diakibatkan karena masyarakat yang jarang makan ikan, sehingga mengakibatkan terjadinya BBLR. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini adalah D, pemberdayaan ekonomi. Karena di kasus ini yang menjadi akar permasalahan adalah daya beli masyarakat yang rendah tadi karena faktor ekonomi. Itulah yang mengakibatkan masyarakat di sini kurang makan ikan atau jarang sekali makan ikan atau daging, dan hal itu mengakibatkan anemia, sehingga anemia tersebut menyebabkan menyebabkan banyak sekali kejadian kelahiran bayi berat lahir rendah. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah D. Kalau penyuluhan yang A, ini kalau misalnya kasusnya banyak masyarakat yang masih kurang paham, jadi kita bisa memberikan penyuluhan ataupun juga konseling nutrisi. Kalau untuk yang C maupun E ini bukan termasuk rencana asuhan yang paling tepat. Jadi untuk rencana asuhan yang paling tepat yaitu pemberdayaan ekonomi, D. Selanjutnya soal yang keempat, seorang bidan puskesmas sedang membuat laporan PWSKIA tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak di wilayah puskesmas binaannya. Saat ini, bidan melihat laporan jumlah bayi yang mendapat pelayanan paling sedikit 3 kali sesuai standar waktu adalah 120 bayi. Sedangkan jumlah sasaran bayi di puskesmas adalah 130 bayi. Pertanyaannya, berapakah jumlah cakupan pelayanan KN3 yang berada di wilayah tersebut? A. 92%, B. 95%, C. 96%, D. 98%, dan E. 100%. Jawaban yang paling tepat di sini adalah A. 92%. Jadi, kata kuncinya di sini adalah bidan membuat laporan PWSKIA tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jadi di sini pelayanan
minimal itu adalah 3 kali, atau yang sesuai dengan standar waktu adalah sejumlah 120 bayi. Sedangkan jumlah sasaran bayi yang ada itu 130 bayi. Jadi untuk mendapatkan data jumlah cakupan KN3, ini pertanyaannya jumlah cakupan pelayanan KN3 atau kunjungan neonatal ketiga, yaitu rumusnya jumlah bayi yang berkunjung sesuai waktu atau minimal 3 kali, yaitu 120 bayi dibagi jumlah sasaran yang ada itu 130 bayi dikali 100%. Jadi jawabannya di sini adalah 92%. Selanjutnya, soal yang kelima. Seorang bidan puskesmas memberikan KIE tentang tanda bahaya kehamilan, KIE tablet FE, dan melakukan senam hamil bagi ibu-ibu hamil yang mengikuti posyandu di balai desa. Pertanyaannya, apa peran bidan dalam kasus tersebut? A. Pendidik, B. Pemberi pelayanan, C. Pengelola, D. Peneliti, dan E. Advokat. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pemberi pelayanan. Karena bidan di sini memberikan pelayanan langsung. Pemberi pelayanan langsung. Karena pada kasus ini bidan berperan sebagai pemberi pelayanan secara langsung, yaitu dengan cara memberikan KIE tentang tanda bahaya kehamilan, KIE tablet FE, dan juga melakukan senam hamil bagi ibu-ibu yang mengikuti posyandu di balai desa. Jadi bidannya memberikan pelayanan secara langsung atau memberikan pelayanan kepada pasien. Jadi jawabannya yang paling tepat yaitu B. Pemberi pelayanan. Sekian dulu pembahasan soal-soal untuk ujian kompetensi asuhan kebidanan komunitas ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi sahabat semuanya. Silahkan yang belum subscribe untuk tekan tombol like dan juga subscribe-nya agar channel ini bisa lebih berkembang dan banyak sahabat yang bisa mendapatkan informasi dari sini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu.